Waalaikumsalam Bu Irma. Nanti gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu Santi. Sebelum kita memulai sesi coaching, nah langkah awal yang akan saya lakukan yaitu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kita akan mendiskusikan dulu nih tentang rubrik penilaian. Kemudian pada sesi coaching hari ini, baik coachnya ataupun coachingnya nanti akan saya amati, kemudian akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian tadi. Nah, itu sudah sesuai dengan alur IRTA ataukah belum? Lantas untuk selanjutnya saya akan melihat bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching, kemudian bagaimana coaching tersebut pun merespon pertanyaan dari yang Ibu ajukan seperti itu. Oh iya Bu, jangan lupa ya nanti disesuaikan. Saya nanti sama Ibu disesuaikan dengan prinsip coachingnya nih. Seperti prinsip coaching itu ada kemitraan, kemudian apa lagi Bu? Nah betul, nanti sama Ibu juga disesuaikan kemitraan, proses kreatif, dan yang satunya lagi yaitu tentang memaksimalkan potensi. Nah Bu Santi, untuk coaching kita hari ini apa sih yang ingin Ibu maksimalkan atau yang ingin Ibu kembangkan? Betul, yang ingin Ibu kembangkan ya. Yang ingin saya kembangkan, potensi yang ingin saya kembangkan dari coaching ini yaitu tentang presence atau kehadiran penuh dan mendengarkan dengan aktif dan juga menyampaikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, baik. Nah untuk pertanyaan yang kedua ya Bu ya, kompetensi mana atau kompetensi apa yang akan dikembangkan secara spesifik nih sama Bu Santi ketika nanti pada sesi observasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Ibu ada spesifik lebih ke mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan. Nah lantas pertanyaan yang terakhir ya Bu ya, indikator apa yang Ibu harapkan, yang Ibu inginkan gitu dalam sesi coaching kali ini? Saya sebenarnya ini coaching saya ini menemukan penyelesaian dari permasalahannya, kemudian nanti dia bisa menemukan langkah-langkah untuk mengatasi masalahnya. Oke, berarti untuk sesi coaching hari ini cukup sampai di sini dulu ya Bu ya. Jadi Ibu nanti bisa melakukan coaching dengan coachingnya Ibu. Mudah-mudahan nanti sesi coaching tersebut bisa berjalan dengan lancar ya Bu Santi ya. Terima kasih ya Bu untuk kesempatannya. Sama-sama, mangga Bu Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Lala. Waalaikumsalam Ibu Santi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Baik Bu Santi, alhamdulillah. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya juga baik. Saya dengar Bu Lala ingin ada yang mau disampaikan ya Bu? Iya betul Ibu. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Santi. Oh begitu, memangnya tentang apa Bu masalahnya? Begini Bu, ini terkait dengan rekan-rekan di sekolah saya. Saya memperhatikan dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan Bu. Penyampaian materi pembelajaran di kelas itu masih saja begitu-begitu saja Bu, masih konvensional. Padahal media pembelajaran, kemudian video-video pembelajaran seperti itu kan sudah banyak ya Bu di internet, di apa gitu kan. Tapi mereka masih saja menggunakan metode ceramah,
konvensional begitu, Bu. Nah, seperti itu. Oke, kalau saya garis bawahi ya Bu, berarti ini terkait permasalahan di sekolah ya Bu, yang masih konvensional. Betul seperti itu ya Bu ya? Betul, Ibu. Baik, di diskusi kali ini, apa nih yang Bu Lala inginkan? Hasil dari diskusi ini apa? Dari diskusi yang ingin saya dapatkan, adanya perubahan di sekolah khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran, Bu. Oh, jadi yang Bu Lala harapkan itu adanya perubahan dari media ataupun model pembelajarannya mungkin ya Bu. Ya. Nah, jadi yang Ibu harapkan di sekolah ini dengan adanya diskusi ini akan adanya perubahan ya. Perubahan apa nih yang Ibu Lala mau? Saya ingin adanya perubahan, misal dalam hal penyampaian metode, model, atau media pembelajarannya itu lebih variatif, Bu. Misalkan dengan menggunakan Quizzes, Kahoot, Google Classroom, pokoknya dengan media tambahan gitu, Bu, tidak hanya sekedar ceramah. Jadi ada perubahan dari, kan kayak ceramah kayak gitu konvensional banget ya Bu, sedangkan anak-anak sekarang kan butuh adanya media yang membuat mereka itu tertarik untuk belajar gitu, Bu. Oke. Dari yang Ibu baru sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi ya Bu, baik metode maupun media pembelajarannya. Nah, idealnya kan Bu ya, kalau udah media, metode itu kalau udah bervariasi berarti udah ada di skala 10. Nah, sekarang menurut Ibu, media atau mode pembelajaran yang sekarang di sekolah digunakan itu ada di skala berapa Bu? Sepertinya masih ada di skala 5, Bu. Karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru seniornya, Bu, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi agak sulit gitu, Bu. Oke, di level 5 berarti ya Bu ya. Nah, sekarang Ibu, level berapa yang ingin Ibu tingkatkan gitu? Yang ingin saya tingkatkan itu sampai di level 7 sepertinya, Bu. Karena untuk sampai di level 7 saja menurut saya itu luar biasa ya. Karena mengingat rekan-rekan saya itu banyaknya itu guru-guru senior, Bu. Jadi agak susah ya, untuk diajak ganti atau merubah dari kebiasaannya konvensional jadi pakai metode apa betul Bu. Oke, dari level 5 tadi kata Ibu ke level 7 mungkin ya bisa seperti itu. Nah, usaha apa nih Bu yang mungkin bisa kita lakukan gitu, yang bisa Ibu lakukan untuk adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkannya, Bu. Apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam adanya mentoring, seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face gitu ya, Bu. Oke, dari mentoring, kemudian tadi kata Ibu pendampingan individu ya Bu. Selain dari yang Ibu sebutkan tadi, ada cara lain tidak Bu? Mungkin kalau tidak dengan mentoring, saya coba nanti bisa konsultasi kepada kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya ya dalam penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariasi. Baik, dari kedua pilihan itu Bu, yang menurut Ibu lebih
nyaman atau lebih enak digunakan nih Bu, yang mana metodenya? Sepertinya yang mentoring Bu, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu ini ya Bu, perlu persiapan yang matang. Kemudian perlu waktu juga untuk tidak sebentar gitu Bu waktunya. Kalau mentoring kan kita bisa dengan hanya mengajak guru melakukan face to face, kita langsung melakukan mentoring gitu Bu. Oke, mentoring ya Bu. Iya. Untuk kegiatan mentoring ini, Ibu membutuhkan support atau bantuan apa saja nih, atau mungkin dari siapa saja? Ada Bu, sebenarnya nanti mungkin saya akan meminta bantuan ke rekan saya di sekolah yang dia itu yang mungkin ahli ya Bu di IT, kemudian menggunakan pembelajarannya itu dia itu sudah bervariatif Bu, jadi mungkin saya akan meminta bantuan beliau untuk membantu saya mentoring rekan-rekan. Oke, berarti Bu Irma akan melakukan mentoring dengan kolaborasi ya Bu ya, kolaborasi dengan rekan guru yang lainnya. Kemudian kapan nih Bu kira-kira ini direalisasikan? Untuk realisasi, insya Allah secepatnya sih Bu, saya inginnya itu minggu depan. Mudah-mudahan bisa terrealisasi minggu depan Bu. Oh, baik, kalau begitu bagus sekali ya Bu. Kemudian dari percakapan kita hari ini nih Bu, apa yang sudah Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran ya bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan-rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Baik, alhamdulillah Ibu Irma tadi sudah ada, dengan diskusi kita kali ini sudah ada gambaran mungkin ya apa yang akan dilakukan, baik itu mentoring, tadi berkolaborasi juga dengan rekan-rekan guru yang lain ya Bu. Semoga ini semua dapat terrealisasi dengan baik. Selamat menjalankan kegiatan-kegiatannya. Semoga dapat terrealisasi dengan baik. Selamat merealisasikannya. Saya tunggu kabar baiknya ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan juga bisa terjadinya perubahan di sekolah saya. Amin, amin, sama-sama. Mungkin pertemuan kita kali ini cukup sekian ya Bu. Nanti mungkin lain kali ketika Ibu ada permasalahan yang akan didiskusikan, bisa Ibu hubungi saya. Terima kasih banyak ya Ibu. Sama-sama Bu Lala. Assalamualaikum Bu Santi. Waalaikumsalam Bu Irma. Bentar deh ya Bu ya. Bu Santi, gimana? Setelah tadi melakukan coaching ya dengan Bu Lala, ya dengan Bu Lala. Nah, sebelum kita melakukan penutup atau pasca observasi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan dulu nih sama Bu Santi di sini. Ya. Nah, yang pertama nih, apa saja sih yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai gitu, yang tadi Ibu sampaikan itu loh. Iya baik Bu. Di coaching ini tadi yang sudah saya lakukan ya Bu ya,
Sepertinya saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, Bu. Iya. Saya juga sudah menanyakan tujuan identifikasi, Iya, betul. kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab gitu, Bu. Sehingga dari coaching ini, coach itu bisa mengeluarkan gitu, Bu, Ya, apa yang menemukan menemukan masalahnya ya. ide-ide dia, kemudian dia biasa mengemukakan permasalahannya dengan bebas gitu, Bu, dengan terbuka seperti itu, Bu. Iya, betul betul sekali Bu Santi ya. Jadi setelah saya melihat, setelah saya mengamati sebagai observer gitu ya, proses coaching yang dilakukan oleh Bu Santi dan Bu Lala itu sudah berjalan dengan sangat baik. Kemudian dari alurnya juga sudah jelas sekali, alur tiltanya sudah terlihat seperti itu. Ibu juga sudah berusaha dengan optimal mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang sehingga bisa coachingnya itu bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang tadi Bu Santi sampaikan gitu ya. Nah, Bu Santi, sebelum kita tutup nih, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan sama Bu Santi berdasarkan hasil coaching kita hari ini? Kompetensi lainnya yang ingin saya kembangkan ya, Bu, Ya. sepertinya saya lebih ingin memahami gitu, Bu, memahami dari proses coaching saya dengan Bu Lala tadi gitu, Bu. Iya. Ingin lebih paham gitu, lebih mendalami seperti itu. Oke, jadi itu ya Bu ya, kompetensi yang ingin Bu Santi lebih gali lebih Iya, dalam betul, lagi betul. ya. Semoga kedepannya kita juga bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu Santi ya. Amin, Bu. Nah, begitupun dengan kegiatan observasi kita hari ini, mulai dari pra observasi tadi di awal sampai sekarang pasca observasi, semoga bisa memberikan manfaat. Nah, jadi Betul. kegiatan ini bisa bermanfaat baik itu untuk Bu Santi ataupun untuk saya. Amin. Seperti itu ya Bu Amin, Santi ya. amin, Ibu. Nah, Bu Santi, semoga Bu Santi sehat selalu Amin. ya, sehingga tujuan ataupun hal-hal yang Bu Santi harapkan, begitupun saya, bisa terlaksana sehingga perubahan lebih baik di sekolah kita bisa terwujud. Amin, Ibu. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Sami-sami, Terima Bu kasih atas Santi. waktunya. Bangga. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi